Silahkan diperbaiki dulu pakaiannya sebelum kita memulai belajar. Dimasukkan bajunya. Sebelum memulai pelajaran, silahkan berdiri dulu. Kita sama-sama membacakan teks Sumpah Pemuda. Tangannya disimpan di dadanya di sebelah kanan. Tangan di dada sebelah kanan. Oke. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah satu tanah air Indonesia. Silahkan Keila disiapkan dulu temannya. Oh ya, Andi. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar namanya Andi Fawas, Christian. Sebelumnya kita sudah belajar tentang revolusi Indonesia. Kita sudah belajar, kalian sudah catat pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Indonesia. Yang pertama adalah pemikiran, yang pertama itu nasionalisme. Di sini ada 5 gambar. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mau tanya dulu, gambar nomor 1 itu menceritakan atau menggambarkan tentang apa? Ya, apa? Oke, peristiwa bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, teks proklamasi. Yang ketiga, ya Andres. Pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Yang keempat, sana dulu, Fawas. Ya, pengibaran bendera Sang Merah Putih. Dari gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat, begitupun dengan gambar kelima, semua ini menceritakan tentang proses kemerdekaan Indonesia. Mulai dari gambar pertama, terjadinya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua adalah gambar teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian yang ketiga itu adalah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 di kediaman Insinyur Soekarno. Gambar yang keempat itu adalah gambar pengibaran bendera merah putih setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kelima ini adalah coretan-coretan dinding yang menjelaskan atau menggambarkan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, harapkan kalian nantinya punya rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air kalian. Bagaimana para pahlawan atau para pemuda memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mempelajari ini, apa yang bisa kalian dapatkan adalah kita bisa mengetahui bahwa ternyata bentuk perjuangan rakyat Indonesia itu ada beberapa macam bentuk perjuangan. KD-nya kita, KD 3.3, menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia. Yang pertama Amerika, Prancis, Cina, dan Rusia itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita ke negara kita sendiri, yaitu Indonesia, dan pengaruhnya bagi kehidupan umat. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran problem based learning atau biasa disebut dengan PBL, menggunakan metode diskusi dan pendekatan saintifik serta penugasan kelompok. Peserta didik secara kritis mampu. Jadi ada 2 hal yang Ibu perlu, ada 2 hal tujuan kenapa kita belajar tentang perjuangan fisik hari ini. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi dari berbagai sumber terkait perjuangan bersenjata atau fisik di Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis perjuangan bersenjata atau fisik di Indonesia. Ada yang tahu ini gambar apa? Pertempuran? Medan area. Ini adalah prasasti dari pertempuran Medan Area. Jadi yang mendapat materi nanti ini yang kalian bahas. Apa latar belakangnya, kemudian siapa tokohnya, dan bagaimana akhir. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi yang pernah jalan-jalan ke Bali, kata Bali,
kemudian tidak asing lagi atau pernah mengunjungi Bali, pasti kalian tahu bandara ini. Ini adalah Bandara I Ngusti Ngurah Rai. Nah, kenapa Bu? Apa hubungannya sama pertempuran ini? Namanya ini, yang tokohnya sebelah sana kalian lihat, dia adalah salah satu pemimpin dari Puputan Margarana. Ah, jadi yang dapat nanti kelompok terakhir yang akan mendapat materi Puputan Margarana, kalian juga akan jelaskan apa latar belakangnya, kemudian siapa tokohnya, tadi sudah Ibu jelaskan I Ngusti Ngurah Rai, dan apa akhir dari perlawanan. Di sini ada 5 perjuangan. Ibu mau tanya dulu sama 11 IPS 1. Hanya 5 kah saja bentuk perjuangannya? Tidak. Apa yang kalian ketahui selain 5 ini? Westerling di Makassar. Ada lagi yang lain? Pertempuran 5 hari di Semarang. Ada yang lain? Ya, pertempuran Merah Putih di Manado. Nadia Usman, Yolanda, Muhammad Najah, Andi Fawas dengan Andi Muhammad Rizki. Nah, jadi begini, sebentar Ibu bagi LKPD-nya, silakan dulu gabung sama teman kelompoknya. Ibu bagi materinya kelompok pertempuran Surabaya. Kemudian Puputan Margarana. Yang terakhir Medan Area, toh? Oke. Nah, semua sudah dapat LKPD, buka lembaran yang ini dulu. Ada lembaran gambar seperti ini di LKPD-nya. Ya. Nah, di sini ini adalah lembaran sampulnya. Di sini nanti kalian tulis nama anggotanya. Siapa-siapa nama anggotanya. Setelah itu perhatikan poin 2, ada poin di bawah ini ada 2 poin. Ini adalah petunjuk dari LKPD. Yang pertama, diskusikan poin-poin penting sesuai materi kelompok kalian masing-masing. Nah, itu tadi yang kalian bilang. Semua kelompok cukup mencari 3, latar belakang, tokoh, dengan akhir perlawanan atau pertempuran. Dipahami? Oke. Ya. Itulah dari hasil diskusi kelompok kami. Jadi tanya jawab kami. Perkenalkan, nama saya Andres dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa latar belakang
perkampungan Surabaya. Latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya berdasarkan sejarah yang ada awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan Sekutu pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 yang tergabung dalam pasukan atau Air Force Model Isis. Kesimpulan dari kelompok kami, pertempuran Surabaya adalah peristiwa sejarah perang antara tentara Indonesia dan pasukan Britania Raya. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya itu merupakan salah satu latar belakang dan yang ditetapkannya sebagai hari yang jatuh pada tanggal 10 November. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar materi kelompok 2 yaitu pertempuran Ambar Bawah. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang pertempuran Hutan Manggarana yang terjadi di daerah Bali. Yang salah satu tokohnya yaitu Igusti Ngurah Rai. Nah, itu sudah kirim games. Silahkan dijawab di gamesnya. Jawab. Iya, saya. Yang mana ini Bu? Yang Worwell, Kalau kan gini. Yang mana Wei? Itu kan. Di sana juga. Sekarang Ibu minta dari antara kalian semua ada tidak satu orang yang bisa menyebutkan kelima materi kelompok yang tadi. Ya, silakan Taufik. 1945 ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Manggarana diawali kedatangan Sekutu Inggris di Semarang. Tuntutan perjalanan pertempuran yang terjadi kembali antara Indonesia dan Belanda. Bandung melakukan aksi Sekutu ultimatum agar kota di Bandung dikosongkan. Jadi di pertemuan selanjutnya